Keluhan klasik. Ini adalah kesekian kalinya saya menumpahkan isi hati saya dalam sebuah tema yang sama, serupa dan itu-itu saja. Tapi saya selalu ingin menyampaikan hal yang sama karena ini adalah bagian terbesar dari keresahan hati saya. Jadi saya cuma pengen bilang bahwa saya berkali-kali kagum kepada kaum muslimin saat ini. Ketika peradaban mereka masih tertinggal sangat jauh, teknologi yang dimiliki tergantung pada pihak lain, infrastruktur yang mereka banggakan ternyata dibuat oleh pihak lain, sistem yang mereka pakai ternyata diadopsi dari sistem yang lain. Dan dengan semua fakta-fakta itu, mereka mengingkarinya. Saya mengajak mereka, ayo kita lihat realitas, ayo buka mata, buka hati, lihat kondisi. Dan setelah melihat realitas sekarang yang ternyata buruk, ayo kita perbaiki, ayo kita evaluasi, ayo kita kembalikan kejayaan Islam, kita bangkitkan kembali izah Islam, agar kaum muslimin bisa memberi manfaat untuk sebesar-besarnya kemanusiaan, untuk memberikan kemanfaatan kepada alam semesta. Tetapi alih-alih menerima ajakan saya, sebagian dari mereka malah marah-marah dan maki-maki. Mereka menyangkal data-data keterpurukan dan ketertinggalan yang saya ajukan. Mereka mengatakan kita sekarang baik-baik saja. Dan apa yang mereka jadikan sebagai landasan argumentasi? Ya tidak jauh dari romantisme. Ketika ditanya apa sebenarnya kontribusi kaum muslimin sekarang terhadap peradaban dunia, maka mereka akan mengatakan, lihat Ibnu Sina, dia adalah penemu dari begini dan begitu. Lihat Al-Biruni, dia adalah penemu begini dan begitu. Lihat Al-Khawarizmi, tanpa dia tidak ada komputer dan tidak ada algoritma. Jadi kembali lagi, masalahnya itu adalah ada generasi di antara kaum muslimin yang begitu jahat dan begitu rendahnya sampai mereka itu menggunakan orang mati, leluhur-leluhur mereka, nama-nama baik mereka sebagai tameng untuk menutupi keterpurukan mereka. Ketika mereka ditanya saat ini kontribusi mereka itu apa, mereka malah jawab, leluhur kami, bapak-bapak kami sudah bikin begini dan begitu. Itu dalam pikiran Arab itu kan disebut sebagai generasi terburuk. Dan tahu kan, ketika diingatkan seperti ini, kemarahan mereka akan semakin membuncah. Cek saja nanti di kolom komentar akan muncul orang-orang yang seperti itu. Mereka marah-marah dan kemudian caci maki, destruktif, dan mereka secara sengaja membuat diksi-diksi, kata-kata, hubungan frasa-frasa yang diupayakan untuk menghancurkan mental lawan yang menurut mereka itu adalah musuh Islam. Mereka pakai ikon-ikon yang mengerikan, mereka pakai tertawa-tertawa yang dibuat-buat, mereka sengaja untuk menghancurkan. Mereka pikir orang yang mengkritik mereka itu adalah mengkritik Islam. Itu bodohnya itu mereka tuh begitu. Jadi mereka menganggap diri mereka itu adalah sebagai representasi Islam, sehingga ketika ada yang mengevaluasi mereka, mengkritik mereka, melihat mereka dalam sebuah perspektif, maka mereka mengiranya itu adalah kritikan dan evaluasi terhadap Islam. Setelah marah-marah dan mereka puas, dengan bangga mereka berpikir bahwa mereka telah melakukan jihad fisabilillah, apa yang mereka lakukan? Ya, kembali berbaring, rebahan, nonton YouTube dan TikTok yang berusaha memberikan penghiburan kepada mereka dengan tontonan yang menenangkan hati, sambil menegaskan bahwa mereka telah berhasil dalam jihadnya karena telah membungkam orang-orang yang mengkritik umat Islam. Ya begitulah, padahal perjuangan mereka, jihad mereka itu receh, gak bermakna. Jadi kalau ada nabi dihina, mereka cuma bisa demo. Jika ada saudara mereka yang dibantai, mereka cuma bisa demo. Ketika kaum muslimin dilemahkan karakternya di depan media massa, mereka cuma bisa demo, paling jauh boykot. Ya masih agak lumayan karena bahkan sebagian kecil lagi melakukan atau melampiaskan kemarahan mereka dengan tindakan-tindakan yang jauh lebih menjijikkan, yang menyediakan bahan-bahan buat media asing untuk memperkeruh wajah Islam di dunia modern. Coba saya bisa nanya nggak sih pada mereka, bisakah kemarahan mereka itu ditumpahkan bukan hanya pada demo dan tindakan-tindakan yang memalukan? Bisakah mereka melampiaskan amarah itu dengan membuktikan kepada dunia bahwa generasi sekarang itu adalah generasi yang maju, bahwa kita bisa membatasi korupsi, bahkan bisa menghancurkannya sama sekali, kita bisa membangun rakyat yang jujur, yang amanah, yang nggak suka maling, kita bisa menciptakan barang-barang yang bermanfaat untuk manusia,
untuk alam, kita bisa menciptakan energi ramah lingkungan, kita bisa membangun sistem hukum yang adil dan merata, kita bisa membangun pendidikan yang melahirkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Bisakah kemarahan kita itu diwujudkan dengan itu, diwujudkan dengan konstruktif? Ketika diajak seperti itu, mereka tetap gak mau. Mereka justru malah marah-marah menyangkal keterpurukan kaum muslimin saat ini. Jadi Baraya, karena gini nih, kita tuh tidak membutuhkan penegasan secara lisan. Kita tuh nggak butuh pembelaan secara lisan bahwa Islam itu adalah agama yang baik, agama yang damai. Kita tuh nggak bisa berdakwah dengan cara seperti itu saja. Yang harus kita tunjukkan itu adalah aksi nyata, bukan retorika. Karena orang-orang melihat agama kita itu bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi apa kontribusi kita terhadap masyarakat, apa perilaku kita di luar sana, apa yang bisa kita tampilkan dalam aktivitas sosial. Jadi orang-orang nggak pernah baca Quran dan Sunnah. Orang-orang itu tidak melihat apa yang ada dalam hikmah kita. Yang mereka lihat itu adalah perbuatan kita. Lalu bisakah kita menjadi prototipe muslim yang baik, yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak berbahaya, kita murah senyum, kita tidak pernah mempersekusi orang, kita tidak mengintimidasi orang, kita tidak mengancam orang? Coba cek kolom komentar, masih ada nggak orang-orang yang seperti itu? Mereka merasa punya kunci surga dan satu-satunya jalan masuk surga hanya melalui mereka. Jadi ya begitulah kondisinya, begitu mudah mereka untuk menjelekan, marah-marah, meremehkan orang lain. Mereka membabi buta untuk melakukan persekusi dan kekerasan pada orang lain, dan mereka bangga dengan itu. Kapan Islam akan mencapai kejayaannya kalau sumber daya manusianya seperti itu?